Ketika berbicara tentang 212, sebenarnya kita semua sudah sepakat, ini bukan gerakan keagamaan. Ini gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Bahkan kalau saya bilang ini kan gerakan Wiro Sableng. Wiro Sableng kan sebenarnya orang sudah tahu. Dan ditambah lagi dengan ayat, kan ayat sudah jelas itu kan. Mereka sebenarnya orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya gitu. Dan kalau sudah menjadi radikalis satu tingkat lagi itu bisa naik menjadi teroris. Oleh karena itu tak henti-hentinya kami memberikan proteksi, terutama sebentar lagi memasuki tanggal 2 bulan 12 tahun 2022, di mana para kaum Sablem menurut Ken Setiawan akan berkumpul untuk melakukan reuni yang menurutnya reuni itu hanyalah bungkusan belaka, tetapi yang paling penting di sana adalah agenda politik. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, menjelang aksi 212 sudah marak ajakan-ajakan yang dilakukan oleh para pendukung PA212 yang merupakan XX dari FPI yang ditopang oleh XX HTI. Dan saya kira apa yang pernah disampaikan oleh Ken Setiawan, salah seorang mantan aktivis NII radikalis juga ini, yang kemudian dipenjara dan hari ini tobat, lalu kemudian kampanye melakukan kontra terhadap Islam-Islam yang selama ini keluar-keluar atas nama agama, tetapi pada prinsipnya yang mereka perjuangkan adalah politik. Hal ini ditegaskan oleh Ken Setiawan bahwa Juba 212 itu hanyalah label, pada prinsipnya yang mereka perjuangkan adalah politik. Jadi itu tidak murni perjuangan agama. Seharusnya memang rakyat Indonesia pintar memilah informasi yang beredar di media sosial, terutama kaum muda ini. Kenapa kaum muda selalu menjadi sasaran dalam pembicaraan saya? Karena data BNPT terakhir bahwa ada 83% potensi anak muda yang ada di hari ini itu gampang terpapar paham radikalis ekstrim, dan kalau sudah menjadi radikalis satu tingkat lagi itu bisa naik menjadi teroris. Oleh karena itu tak henti-hentinya kami memberikan proteksi, terutama sebentar lagi memasuki tanggal 2 bulan 12 tahun 2022, di mana para kaum Sablem menurut Ken Setiawan akan berkumpul untuk melakukan reuni yang menurutnya reuni itu hanyalah bungkusan belaka, tetapi yang paling penting di sana adalah agenda politik. Bagaimana pernyataan Ken Setiawan? Kita simak secara bersama-sama. Terima kasih atas waktunya untuk diskusi. Wah, orang hebat semua di sini. Saya ingin belajar malah justru di sini dari para senior, karena saya sendiri orang yang pernah tersesat, dan terima kasih sudah diterima di forum ini. Ketika berbicara tentang 212, sebenarnya kita semua sudah sepakat, ini bukan gerakan keagamaan. Ini gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Bahkan kalau saya bilang ini kan gerakan Wiro Sableng. Wiro Sableng kan sebenarnya orang sudah tahu. Dan ditambah lagi dengan ayat, kan ayat sudah jelas itu kan. Mereka sebenarnya orang-orang yang membuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya gitu. Mereka tidak mengakui saja. Kan filosofi ini kan sudah jelas sebenarnya. Dan fakta itu kan juga sudah terbukti di Pilkada DKI. Ya, saya sendiri sebagai muslim dan waktu itu tinggal di DKI sangat malu sebenarnya ketika tempat ibadah dari masjid sampai ke musola mengkampanyekan tentang ya politik identitas. Nah, apakah dari DKI ini mau menuju nasional? Jadi gerakan ini menurut saya memang harus ditindak tegas, dan negara yang seharusnya hadir dalam hal ini. Ada beberapa pengalaman menarik. Kemarin kita melakukan perjalanan ke beberapa negara ke Timur Tengah.
udah khawatir, termasuk Suriah, termasuk Libya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Turki, ketemu dengan tokoh masyarakat, dengan ulama, dengan bahasa kita di sana ada FKUB, ketemu dengan para dosen. Mereka tuh sangat khawatir terhadap Indonesia. Kenapa? Di Turki itu mereka trauma dengan gerakan namanya veto. Jadi veto itu hampir sama dengan kelompok di Indonesia yang sering melakukan aksi ini kan. Veto ini di Turki ada ormas yang mendukung pemerintah pada sebelumnya. Namun karena mereka kecewa terhadap pemerintah, ini kan mayoritas di Turki itu kan Muslim. Kenapa syariat tidak ditegakkan? Malah justru negaranya mengadopsi sekulerisme. Nah, orang-orang ini berusaha memprovokasi masyarakat, menginfiltrasi ke setiap elemen di negara, termasuk ya di pemerintahan, termasuk di aparat. Dan 2016 mereka berhasil melakukan kudeta walaupun tidak sukses ya, karena memang di sana ada ketidakkompakan di antara, kalau bahasa di Indonesia ada jenderal-jenderalnya di militer itu nggak kompak, sehingga rencana kudetanya itu bocor dan bisa dicegah. Oke, saya kira jelas bagaimana Ken Setiawan memberikan pernyataannya bahwa gerakan 212 itu bukan gerakan agama, tetapi itu murni gerakan politik. Dan beliau juga menggambarkan bagaimana gerakan-gerakan ini itu pernah terjadi di Turki. Oleh karena itu, masyarakat Turki, terutama tokoh-tokoh agama yang berhaluan asuh aja, itu sangat resah dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka takutkan jangan sampai terulang seperti yang pernah terjadi di Turki sebelumnya, di mana salah satu organisasi di sana yang namanya PETO menurut Ken Setiawan itu yang awalnya hanya kelompok kecil yang membangun narasi kontra terhadap pemerintah, di mana pemerintah dianggap tidak melaksanakan hukum syariat, malah Turki mengambil jalan dengan menjadikan negaranya sebagai negara sekuler. Itu kemudian digulirkan secara terus-menerus dan akhirnya pada suatu waktu sempat melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Untungnya pada saat melakukan kudeta gagal karena masih banyak jenderal yang tidak pro dengan apa yang dilakukan oleh ormas-ormas tersebut, dan akhirnya bocor di publik. Itulah kenapa pada saat itu tidak terjadi kudeta di Turki. Tetapi hal yang paling penting yang kami mau sampaikan di sini, bahwa gerakan-gerakan seperti ini adalah memang gerakan yang sengaja dilakukan dalam kerangka menghancurkan dan melemahkan sisi pemerintah kita. Dan saya kira orang-orangnya juga dari tahun nol, dari zaman bahula itu toh jelas siapa orangnya, muaranya apa, dan seperti apa tindak tanduknya. Itu semua kita sudah paham, bahkan di internalnya sendiri sudah membongkar, seperti yang disampaikan oleh salah seorang mantan pentolan PA 212, misalnya Bakhtiar Nasir. Saya kira sangat jelas bagaimana memberikan informasi yang konkret soal siapa orang-orang yang terlibat di sana, bahwa demo ini tidak seharusnya dilakukan, karena kalau hanya demo dilakukan terus-menerus, Bakhtiar Nasir menuding bahwa ini sudah dijadikan ajang untuk mendapatkan uang. Nah, yang kasihan lagi-lagi adalah para masyarakat umum yang tidak tahu persoalan. Yang mereka tahu itu ini memperjuangkan agama, sementara pada prinsipnya yang mereka perjuangkan adalah kepentingan politiknya. Apa kepentingan politiknya? Saya kira sangat jelas pada peristiwa masa lalu, di mana kita ketahui sendiri bahwa FPI sebelum dibubarkan oleh negara punya jargon NKRI bersyariah, dan kalau misalnya XHTI itu jargonnya adalah bagaimana mendirikan khilafah. Oleh karena itu kita patut waspada. Apa yang disampaikan oleh Ken Indra Setiawan ini mesti dimaknai sebagai sesuatu yang betul-betul menjadi informasi yang penting buat kita semua, sehingga kita bisa melakukan filter di lapangan. Dan saya kira perang-perang ulama-ulama muda, ustaz-ustaz muda yang masih jernih cara berpikirnya, yang hari ini masih sering tampil di mimbar-mimbar masjid, itu sebaiknya melakukan penetrasi, membangun komunikasi yang baik, terutama dalam rangka menguatkan kesadaran
dan nasionalisme masyarakat yang ada di kampung-kampung. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.